Kita lanjut guys, di wilayah yang luas ini, sosok-sosok terlihat samar-samar di tepi langit yang jauh saat mereka terus menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat. Sampai sekarang, jelas bahwa wilayah ini telah menjadi tempat paling menonjol di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Berbagai kelompok kuat sekarang berdiri di udara, dengan semua tatapan mereka terfokus pada bentangan area di depan mereka. Tepatnya, mereka semua dilatih menuju sosok kurus yang dibalut petir hitam. Mereka dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari sosok itu. Niat membunuh seperti itu tampaknya telah menyebabkan suhu seluruh wilayah turun sedikit. Itu adalah Mu Chen, dia akhirnya tiba, bisikan pelan terdengar saat tatapan dari semua orang di wilayah itu bertemu. Jika dia tiba beberapa saat kemudian, kelompok akademi spiritual surga utara itu akan benar-benar musnah. Ji Xuan dan kelompoknya benar-benar kejam dalam tindakan mereka. Dari kelihatannya, tidak akan ada kesimpulan yang mudah untuk masalah ini. Ji Xuan tidak mudah untuk dihadapi, meskipun ketenaran dan reputasi Mu Chen telah meroket baru-baru ini. Dapatkah dia benar-benar menandingi Ji Xuan? Kultivasinya tampaknya hanya berada di bencana energi spiritual. Suara bisikan terus terdengar. Sementara tatapan semua orang tertuju pada dua karakter utama yang ada di wilayah tersebut, siapapun akan dapat merasakan bahwa pertarungan sengit yang akan mengejutkan semua orang yang hadir akan meletus di wilayah ini hari ini. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Mu Chen memiliki tangan yang melingkari tenggorokan Mu Feng sambil berdiri di dalam tanah yang runtuh di bawah, muncul seperti mangsa di dalam cakar elang. Lebih jauh lagi, niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya memberitahu semua orang bahwa jika dia melepaskan pukulan membunuh, dia sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan atau penyesalan. Berada dalam genggaman Mu Chen, wajah Mu Feng sudah berubah pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya menyebabkan dia terlihat agak menyedihkan. Tatapan berbisa dan tidak mau ditembakkan darinya ke arah Mu Chen, karena yang terakhir mengambil tindakan cepat seperti itu, dia tidak dapat mengumpulkan pertahanan apapun, menyebabkan dia langsung ditekan oleh yang terakhir. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Mu Chen akan mampu menekannya dalam konfrontasi langsung. Su Xuan menatap sosok yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia melihatnya. Namun dia tampaknya tidak banyak berubah. Hanya saja wajahnya yang semula tampan dan lembut tampak agak lebih sehat dan kuat. Mungkin, karena niat membunuh yang besar memancar dari tubuhnya, dia tampak sangat tajam dan tajam, seperti tombak surgawi yang luar biasa yang berdiri tegak di langit dan bumi. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, hati Su Xuan yang semula tegang mulai perlahan tenang. Pemuda di hadapannya tampaknya menyebabkan orang memiliki kepercayaan tak terbatas padanya, menyebabkan mereka merasa tenang dan mantap di hadapannya. Menggeser kepalanya, Mu Chen melihat ke arah Su Xuan. Saat tatapannya yang jahat mulai berubah lembut, dia berkata, "Kakak Su Xuan, apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar itu, Su Xuan menggelengkan kepalanya, memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah He Yao dan Yang Lin, matanya menjadi kemerahan saat dia berkata, "Tapi mereka terluka parah." Setelah tangannya dipotong oleh Mu Feng sebelumnya, darah terus mengalir keluar dari tunggul He Yao yang terputus. Pada saat ini, Yang Lin benar-benar berlumuran darah, memberikan penampilan yang sangat menyedihkan. Namun demikian, setelah melihat penampilan Mu Chen, keduanya menghela napas lega. Mendengar jawabannya, Mu Chen meminta maaf mengangguk ke arah mereka. Sambil menggeliat-geliat tubuhnya, He Yao bersandar di batu, mengirim senyum dengan banyak kesulitan ke arah Mu Chen. Dia bertanya, "Seberapa percaya diri kamu?" Yang dia maksud adalah secara alami tentang seberapa percaya diri Mu Chen untuk menghadapi situasi di depan mereka. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang betapa kuatnya kelompok Ji Xuan secara tirani. "Dengan saya di sini, mereka tidak akan bisa menyakiti kalian semua," jawab Mu Chen dengan suara lembut. "Aku akan menyerahkannya padamu." Kalau begitu, He Yao perlahan menjawab dengan anggukan saat dia melihat ke arah pemuda yang sangat mempesona di depan matanya. Sedikit mengangguk, Mu Chen melanjutkan untuk mengangkat kepalanya. Pada saat ini, tatapannya berubah tanpa emosi dan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah sosok yang hadir tidak jauh darinya. Sosok yang berdiri di sana juga mengalihkan pandangannya pada saat yang sama. Saat mata mereka saling bertautan, niat membunuh sedingin es yang memancar dari dalam tampaknya telah menyebabkan bahkan udara mulai membeku.
Akhirnya kamu tiba, Mu Chen, kata Ji Xuan dengan suara lembut, dengan tangannya yang sama erat mencengkram leher Shen Changsheng dan Li Xuantong. Saya datang ke sini untuk melihat pertunjukan hebat apa yang telah Anda persiapkan untuk saya. Apakah itu akan lebih spektakuler daripada terakhir kali? Jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Mendengar itu, Ji Xuan mulai tersenyum ketika dia berkata, seharusnya kamu tidak kecewa. Saya sangat mengantisipasinya, jawab Mu Chen perlahan. Lepaskan Mu Feng. Tangisan sengit terdengar di langit saat 3 anggota yang tersisa dari kelompok Akademi Spiritual Suci menatap Mu Chen dengan muram. Energi spiritual yang kuat menyembur dari tubuh mereka saat mereka dengan iri menatap Mu Chen. Ranah kultivasi mereka bertiga berada di bencana roh kelas 1. Meskipun mereka lebih rendah dari Mu Feng, mereka sama sekali tidak lemah. Meskipun demikian, Mu Chen tampaknya benar-benar mengabaikan raungan yang datang dari mereka. Melihat ini, mata ketiganya menjadi sedingin es, bertukar pandang satu sama lain, mereka masing-masing mengirim telapak tangan yang tampak pada saat yang sama. Energi spiritual tanpa batas menyapu dari mereka, berubah menjadi cetakan telapak tangan energi spiritual yang mulai menekan ke arah Mu Chen. Meskipun demikian, Mu Chen tampaknya tidak bergerak bahkan 1 inci pun. Namun, saat telapak tangan energi spiritual itu akan turun, teriakan pedang yang tajam tiba-tiba terdengar dari langit, sebelum 3 busur pedang raksasa meledak dengan ledakan. Saat lampu pedang melolong, mereka langsung memotong 3 telapak tangan energi spiritual menjadi 2, menyebabkan mereka berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dari mana busur pedang itu berasal, hanya untuk melihat 2 sosok bercahaya bergegas dengan kecepatan yang mirip dengan mengejar bulan dan bintang. Akhirnya, 2 sosok indah dan cantik muncul tepat di sisi Mu Chen. Kedua gadis itu tampil anggun dan anggun, sekaligus memiliki penampilan yang sangat cantik. Namun demikian, mereka membuat orang merasa kaget dan heran. Bahkan dengan atmosfer yang agak beku di wilayah ini tampak memiliki kilau pada penampilan mereka. Tampaknya semua mata tanpa sadar telah melesat dan bertemu dengan mereka. Itu Wen Qingxuan, gadis lain, dia bernama Luo Li, kan? Aku tahu dia. Dia adalah Ratu Luo dari jalan spiritual. Di ujung jalan spiritual, dia bahkan menyebabkan Ji Xuan menderita luka serius. Dari kelihatannya, mereka tampaknya adalah pembantu Mu Chen. Kedua gadis ini jelas tidak sederhana. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, bahkan Ji Xuan tidak akan berani menyatakan memiliki keyakinan mutlak dalam kemenangan. Itu sebabnya Mu Chen berani muncul di sini. Kemunculan kedua gadis itu langsung menimbulkan seruan yang lebih hebat. Dibandingkan dengan Mu Chen dan Ji Xuan, mereka bahkan lebih menarik perhatian mereka. Mengapit di samping Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan menatap yang pertama, memalingkan pandangan mereka ke depan, mereka mengistirahatkan mata mereka pada Ji Xuan, yang berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Dengan dia tidak memiliki banyak kontak sebelumnya dengan Ji Xuan, Wen Qingxuan tidak dipenuhi minat saat dia melanjutkan untuk menilai yang pertama, menjadi musuh bebuyutan Mu Chen, serta orang yang telah merebut tempat pertama darinya. Wen Qingxuan sangat ingin tahu siapa Ji Xuan ini. Dibandingkan dengan Wen Qingxuan, ekspresi tenang dan tenang hadir di wajah Luo Li. Sepasang pupil beningnya yang seperti kaca menatap Ji Xuan dengan tenang, dengan tidak ada satupun fluktuasi yang ada dalam tatapannya yang tenang itu. Dengan penampilan Luo Li, tatapan Ji Xuan langsung tertuju padanya. Namun demikian, mata indah yang tenang dan tenang dari yang terakhir menyebabkan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Sudah lama, Luo Li menekan debaran di dalam hatinya. Ji Xuan berkata dengan lambat. Mengistirahatkan matanya yang indah sekali lagi pada Ji Xuan, Luo Li menjawab dengan suara lembut, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan kepada Anda di ujung jalan spiritual? Mendengar itu, pupil Ji Xuan sedikit menyempit, sementara ekspresinya berangsur-angsur berubah sengit. Itu adalah adegan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dengan meninggalkan segalanya, gadis berpakaian hitam telah menyebabkan dia dan dia menjadi saling terluka. Terlebih lagi, pada saat-saat terakhir, gadis itu tidak memberikan perhatian lain selain menyakitinya. Dengan suara tenang, dia mengatakan kepadanya bahwa hidupnya adalah milik Mu Chen untuk diklaim. Itu sebabnya dia tidak membunuhnya. Aku percaya dia akan membuatmu kecewa. Bayangan gelap hadir di mata Ji Xuan saat dia menatap Mu Chen.
sementara tangan yang mencengkeram leher Shen Changsheng dan Li Xuantong mulai tumbuh semakin rata terkendali. Mendengar itu, senyum tipis yang menyebabkan hati dan jiwa orang-orang bergerak mulai muncul di wajahnya yang benar-benar menakjubkan. Dengan nada lembut, dia menjawab, "Kamu akan kecewa, karena dia lebih kuat darimu." Tidak sedikit pun ejekan hadir dalam suaranya yang lembut. Namun, nada lembut dan ringan itu menyebabkan Ji Xuan yang biasanya tenang menggigil tak terkendali. Sementara bayangan kegelapan yang dalam hadir di wajahnya yang tampan. Pada saat ini, pembuluh darah kehijauan bahkan mulai perlahan muncul di lengannya. Keheranan hadir di wajah tiga anggota kelompok Ji Xuan saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada Ji Xuan saat ini. Ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat Ji Xuan yang biasanya tanpa emosi menunjukkan begitu banyak fluktuasi emosional. Setiap tatapan di seluruh wilayah ini bergerak di sekitar trio Mu Chen, Luo Li dan Ji Xuan, seolah bisa melihat sesuatu yang terjadi di antara mereka. Wajah semua orang yang hadir mulai berubah menjadi agak aneh. "Ah, benarkah? Saya sangat menantikannya." Ji Xuan memberikan jawabannya, mengambil napas dalam-dalam. Ji Xuan menekan amarah dan amarah di dalam hatinya, sebelum mengalihkan pandangannya yang gelap dan menyeramkan ke arah Mu Chen. Sambil tersenyum dia berkata, "Apa yang kamu miliki yang lebih kuat dariku? Apakah itu alam bencana energi spiritual Anda? Atau apakah itu kekuatan Anda?" Mendengar itu, Mu Chen tertawa, mengguncang Mu Feng yang dia pegang di tangannya. Dia menjawab, "Mari kita lepaskan orang-orang di tangan kita. Saya tidak berasumsi bahwa Anda akan menjadi kekanak-kanakan untuk menggunakan ancaman seperti ini, kan?" Pada saat ini, Ji Xuan juga tertawa. Namun, itu adalah salah satu yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Dengan lambaian telapak tangannya, dia membuang Shen Changsheng dan Li Xuantong. Dengan ekspresi tenang, Mu Chen melemparkan Mu Feng, mengirim yang terakhir terbang melawan batu pegunungan, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan sedih merangkak keluar dari batu pegunungan, ekspresi pucat hadir di wajah Mu Feng saat dia menatap Mu Chen. Namun demikian, dia tidak berani sembarangan mengambil tindakan terhadap yang terakhir. Melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong dibuang, Mu Chen buru-buru maju untuk membantu mereka. Penampilan duo saat ini, yang seluruhnya berlumuran darah, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Ekspresi penuh permintaan maaf dan penyesalan hadir di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah keduanya. "Tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu, aku akan meninggalkan sisanya untuk Anda. Itu sangat kuat. Jika Anda tidak memiliki jaminan, kami hanya akan melarikan diri secepat kami bisa. Lebih baik memiliki lebih banyak peluang daripada kehilangan nyawa." Kata-kata terdengar dari celah mulut Shen Changsheng saat dia menepuk bahu Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen tertawa, sebelum menganggukkan kepalanya. Suara mendesing di dalam wilayah itu semakin keras. Melihat ke atas, seluruh pegunungan dan dataran di sekitarnya dipenuhi dengan sosok. Dengan tampaknya semua kelompok kuat yang telah berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar tertarik ke lokasi ini. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Ji Xuan membersihkan noda darah yang ada di telapak tangannya, mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang menutupi pegunungan dan dataran di sekitarnya, sebelum memberikan tepukan lembut. Operasi penghapusan Mu Chen dimulai. Di dalam wilayah yang luas ini, banyak sosok hadir, menutupi langit dan menutupi tanah. Namun, sosok-sosok ini terbelah jauh satu sama lain saat mereka berdiri di udara, tampak waspada dan berhati-hati satu sama lain. Lautan hitam manusia berdiri di udara, memanjang ke kejauhan, dengan lapisan pemisah yang jelas di antara mereka. Karena kerumunan yang sangat besar, energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka mewarnai seluruh wilayah dalam naungan pelangi, menyebabkan pemandangan yang sangat indah dan megah muncul di depan mata orang-orang. Pada saat ini, tatapan yang menembak dari seluruh langit terkunci pada bentangan luas area di depan mereka, di mana dua kelompok orang sedang berkonfrontasi satu sama lain. Sampai sekarang, kelompok yang dipimpin oleh Ji Xuan, tanpa diragukan lagi, adalah kelompok terkuat di antara semua yang hadir di sini. Lebih jauh lagi, yang paling penting adalah kekuatan Ji Xuan dalam, tak terduga, dan sulit dipahami. Tampaknya sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Hebat sampai sekarang, Ji Xuan belum mengalami satu kekalahan pun. Menghadapi lawan manapun, dia akan selalu menyapu mereka seolah-olah dia sedang menyapu ranting kering, tampak seperti tak terkalahkan.
Menghadapi bakat mengerikan seperti dia, mungkin tidak ada orang di seluruh turnamen akademi spiritual besar yang tidak memiliki rasa takut dan takut terhadapnya. Namun, meskipun Ji Xuan kuat, Mu Chen dan kelompoknya juga bukan karakter biasa. Tanpa menyebutkan tentang posisi kedua Wen Qingxuan dan hanya berbicara tentang Mu Chen, ketenaran dan reputasinya baru-baru ini meroket, muncul seperti kuda hitam yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Adapun Luo Li, dia selalu tidak menonjolkan diri. Namun demikian, setiap orang yang memiliki pemahaman tentang dia akan tahu bahwa dia adalah seorang gadis yang penampilan dan temperamennya tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Selain itu, dia juga memiliki tingkat kekuatan yang agak menakutkan. Segitiga yang dibentuk oleh ketiganya memiliki tingkat kekuatan yang benar-benar lebih dari cukup untuk membuat orang menamparkan bibir mereka. Oleh karena itu, ketika dua kelompok orang ini akan menjalani konfrontasi langsung, akan ada banyak orang yang ingin tahu persis kelompok mana yang bisa mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, setelah melihat Ji Xuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, ekspresi semua orang yang hadir di seluruh wilayah menjadi tegang, dengan tubuh mereka perlahan mengikuti. Dengan tangannya tergantung di sisinya, ekspresi tenang dan tenang terus hadir di wajahnya yang tampan. Selain dia, Wen Qingxuan dan Luo Li secara bertahap mulai mengepalkan tombak perang dan pedang panjang masing-masing di tangan mereka. Operasi penghapusan Mu Chen, hanya dari kata-katanya saja, orang bisa mengatakan bahwa itu dibuat khusus untuk menargetkan Mu Chen. Gales bertiup di udara, membawa suara bersenandung, meskipun semua kelompok kuat dalam turnamen akademi spiritual besar telah berkumpul di sini. Seluruh wilayah tampak begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara angin bertiup. Haha, benar-benar tempat yang hidup. Suasana di wilayah itu, yang tampaknya telah membeku, tidak berlanjut lama, ketika tawa yang jernih dan menyegarkan tiba-tiba terdengar, menghancurkan es. Tatapan semua orang tampaknya berbalik dalam sekejap, menyebabkan mata mereka melihat ke arah puncak gunung di kejauhan. Saat cahaya spiritual melintas di tempat itu, banyak sosok perlahan muncul dari dalam. Berdiri tepat di depan sekelompok tokoh adalah seorang pemuda mengenakan jubah hijau. Saat rambut panjang mengalir dari kepala pemuda itu, dia memberikan penampilan yang sangat percaya diri dan alami. Saat orang-orang melihat ke atas, angin kencang yang bertiup melintasi wilayah itu tiba-tiba berubah menjadi lebih ganas dan tergesa-gesa. Tanpa diduga, angin kencang yang menutupi langit mulai berkumpul menuju lokasinya, sebelum berubah menjadi tornado yang menderu. Itu, mata orang-orang terus melihat ke arah dada pemuda berjubah hijau, di mana ada akademi insignia berwarna hijau. Alam semesta hijau tua yang luas dan tak berujung hadir di sana. Indikasi dari akademi insignia dari salah satu dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Azure Heavens. Itu Liu Qingyun dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Ini sebenarnya tempat keempat Liu Qingyun, jadi ternyata Ji Xuan diam-diam mengundangnya. Mengikuti kemunculan sosok-sosok itu, gelombang kegemparan langsung meletus di seluruh wilayah. Di antara seluruh turnamen akademi spiritual besar, Liu Qingyun juga ahli di puncaknya. Saat ini menempatkan 4 pada peringkat poin lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatan dan kekuatannya. Orang seperti itu memiliki kualifikasi yang sama untuk bersaing memperebutkan hegemoni. Namun, siapa yang menduga bahwa Ji Xuan bisa mengundangnya? Liu Qingyun menembak tatapan yang agak dingin ke arah sosok itu dengan matanya yang indah. Wen Qingxuan berkata dengan suara dingin, "Sepertinya kamu ingin ikut campur dalam masalah hari ini." "Ya." Menyapu pandangannya, Liu Qingyun mengirim senyum tipis ke arah Wen Qingxuan. Sebelum menjawab, "Qingxuan, Mu Chen agak berlebihan dalam masalah ini. Karena itu, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Aku tidak mengenalmu, jadi sebaiknya kau tidak memanggilku seperti itu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan," kata Wen Qingxuan dengan nada acuh tak acuh saat matanya yang indah sedikit terkulai. "Bagaimanapun, kami telah berkolaborasi sebelumnya," jawab Liu Qingyun dengan cemberut, melanjutkan untuk melihat ke arah Mu Chen. Bayangan ambigu melintas di wajahnya, sebelum berkata, "Selanjutnya, sangat jarang bagiku untuk melihatmu berjalan begitu dekat dengan seseorang." Mendengar itu, kilauan melintas di mata Mu Chen. Menatap ke arah Wen Qingxuan, dia tertawa tak berdaya, sebelum berkata dengan nada menggoda, "Aku akhirnya mengerti apa itu Femme Fatale." Jelas, Liu Qingyun telah mengenal Wen Qingxuan sebelumnya. Lebih jauh lagi, dari nada suaranya,
seseorang akan kesulitan untuk tidak menemukan kemewahan yang jelas ada pada yang terakhir. Mungkin, alasan besar baginya untuk menerima permintaan Jisuan untuk mengambil tindakan untuk berurusan dengan Mu Chen mungkin berasal dari kecemburuan dan kecemburuannya. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman terhadap temperamen Wen Qingxuan, mengetahui bahwa Wen Qingxuan sama sekali tidak memiliki kontak dekat dengan laki-laki, bahkan selama waktu sebelumnya di mana mereka perlu berkolaborasi, dia hanya melakukan bagiannya, sebelum segera pergi begitu tujuannya tercapai, tidak memberi Liu Qingyun kesempatan untuk memukul logam saat panas. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Liu Qingyun melihat Wen Qingxuan berkolaborasi dengan laki-laki begitu lama, dan bahkan tidak akan ragu untuk melawan karakter berduri seperti Jisuan demi dirinya. Mu Chen, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menginjakmu sampai mati? Alis tipis Wen Qingxuan segera berubah sedikit vertikal, menatap tepat ke arah Mu Chen. Dia melanjutkan untuk mengatupkan giginya dan menggeram. Mendengar itu Mu Chen langsung tertawa, dengan Liu Qingyun ditambahkan, ini bukan kabar baik bagi kita, kata Luo Li dengan suara lembut sambil melihat ke arah Mu Chen. Orang-orang yang telah mereka kalahkan sebelumnya, seperti Lu Tian dan Wu Jiang, bukanlah tandingan Liu Qingyun ini. Yang terakhir seperti mereka, berasal dari salah satu dari 5 akademi besar, dan bahkan seorang jenius dari klan Roh Angin. Dia sangat kuat, baik itu bakatnya atau latar belakangnya. Jika dia ingin membantu Jisuan, ini akan menciptakan sedikit tekanan bagi Mu Chen dan kelompoknya. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menjawab, selain itu, aku khawatir Jisuan masih memiliki lebih banyak untuk kita. Jisuan berdiri di udara tidak jauh. Tatapan tenang dan tenang masih ada di matanya saat dia melihat ke arah Mu Chen. Tanpa riak keterkejutan atau keheranan di wajahnya, dia mengangkat tangannya sekali lagi, sebelum memberikan lambaian lembut ke bawah. Saudara Fang Yun, tolong tunjukkan dirimu. Saat suara Jisuan yang terdengar acuh tak acuh terdengar, rasa dingin tampaknya telah bertiup di ekspresi beberapa orang. Fang Yun, mungkinkah Fang Yun dari Akademi Spiritual 9 Kuali, yang saat ini menempati peringkat ke-6 dalam peringkat poin? Batuk. Sepertinya ini bisa dianggap sebagai konfrontasi paling spektakuler dalam keseluruhan turnamen Akademi Spiritual Besar sebelum pertandingan final. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika saya tidak hadir di sini. Saat suara Jisuan terdengar, sebuah tawa terdengar. Pandangan semua orang menyatu, hanya untuk melihat lautan manusia tiba-tiba terbelah di sana, sebelum beberapa sosok perlahan keluar dari dalam. Orang yang berdiri di depan mengenakan jubah putih, sementara memiliki penampilan yang halus dan banci. Rambutnya berwarna abu-abu, sementara sepasang matanya tampak sangat bersinar. Pada saat ini, senyum tipis hadir di wajahnya saat dia melihat kehamparan tanah di depannya, di mana lautan manusia telah berkumpul. Sebuah akademi insignia juga ada di dadanya, dengan gambar 9 kuali yang ada di atasnya. Itu adalah tanda dari Akademi Spiritual 9 Kuali. 100 tahun yang lalu, Akademi Spiritual 9 Kuali pernah menjadi anggota dari 5 akademi besar. Jatuh ke penurunan setelahnya, itu mengakibatkan mereka kehilangan gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Namun demikian, Akademi Spiritual 9 Kuali juga memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Kelompok yang mereka kirim untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar dan akan mendapatkan tempat ke-6 pada peringkat poin lebih dari cukup untuk mengkonfirmasi fakta itu. Tidak mengherankan, penampilan Fang Yun telah menyebabkan gelombang teriakan meletus. Dengan keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan beberapa orang. Orang-orang yang diundang Jisuan adalah semua karakter tingkat puncak yang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan gelar. 8 kuota hadir untuk pertandingan final. Dari kelihatannya, Jisuan benar-benar telah siap. Dia benar-benar ingin benar-benar menghancurkan Mu Chen dan kelompoknya. Tatapan yang menutupi langit semuanya menyatu ke Mu Chen, dengan ekspresi ambigu hadir di mata mereka. Pada saat ini, tidak ada yang benar-benar tahu apakah yang terakhir akan dapat melakukan retret yang tepat di bawah barisan yang disiapkan oleh Jisuan. Mu Chen, apakah Anda puas dengan pertunjukan yang saya siapkan hanya untuk Anda? Kata Jisuan dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Mu Chen, jika Anda tidak puas. Saat suaranya terdengar, dia mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan memberikan tepukan lembut. Melihat tindakan itu,
Kelopak mata orang banyak di sekitar tidak bisa menahan diri untuk berkedut dengan cepat, sementara keterkejutan membanjiri hati mereka. Mungkinkah ini belum berakhir? Saat tepukan Jisuan terdengar, warna merah darah tiba-tiba menyapu dari cakrawala yang jauh, muncul sebagai darah merah mirip dengan sungai darah. Itu menyapu cakrawala, sebelum bergegas menuju wilayah yang dihuni oleh tatapan penuh perhatian dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Melihat sungai darah, mata Mu Chen seketika sedikit menyipit, sementara niat dingin menyembur dari mata indah Luo Li yang berdiri di sampingnya. Saat sungai darah menghilang, banyak sosok muncul dalam sekejap dari dalam. Sosok-sosok itu mengenakan jubah merah darah, dengan wajah yang tampak familiar terletak di tengah-tengah mereka. Itulah tepatnya orang yang melarikan diri dari istana kayu surgawi setelah terluka oleh Mu Chen, Sue Tiandou. Pada saat ini, Sue Tiandou mengirim tatapan gelap dan seram ke arah Mu Chen, namun demikian, dia jelas bukan karakter utama di sana, karena seorang pemuda dengan rambut merah darah berdiri tepat di hadapannya. Pemuda ini juga mengenakan satu set jubah merah darah, menyapu matanya yang merah dan jahat. Dia akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Luo Li, sebelum berkata dengan senyum tipis, "Sudah lama sekali, Luo Li." Mengepalkan pedang Luo Shen-nya dengan erat, mata Luo Li yang jernih dan indah dipenuhi dengan niat dingin. Saat bibir merahnya sedikit terbuka, suara yang jernih dan dingin terdengar dari dalam. "Sue Tianhe, aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan kamu, pangeran ketiga dari klan Dewa Darah akan datang ke sini. Untukmu, permaisuri klan Dewa Luo di masa depan, tidak akan berlebihan jika klan Dewa Darah kita datang," jawab pemuda bernama Sue Tianhe sambil tersenyum. Di seluruh wilayah, beberapa tatapan berfluktuasi antara kaget dan ragu saat mereka melihat ke arah Sue Tianhe ini. Meskipun nama ini belum muncul di 16 besar, siapapun akan dapat merasakan tekanan yang ditimbulkan olehnya, yang tidak sedikit lebih lemah dari Liu Qingyun atau Fang Yun. Ketiga tokoh ini adalah dari kelas-kelas berat. Demi berurusan dengan Mu Chen, Jisuan benar-benar telah melakukan pekerjaan rumahnya. Semua orang yang dia panggil benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kuota pertandingan terakhir. Mereka adalah sosok sejati di puncak turnamen Akademi Spiritual Besar. Mu Chen, senyum hangat dan lembut muncul sekali lagi di wajah tampan Jisuan. Melihat ke arah Mu Chen dan kelompoknya, yang dikelilingi di semua sisi, dia berkata dengan lambat, "Apakah Anda puas dengan persiapan saya?" Tatapan yang menutupi langit semuanya mengarah ke Mu Chen, dihadapkan dengan barisan yang menakutkan. Bahkan karakter tangguh seperti Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan harus merasakan tekanan yang ekstrim. Ini bukan situasi yang baik untuk dihancurkan. Kartu-kartu yang dibawa Jisuan semuanya memiliki kekuatan ekstrim. Menghadapi situasi ini, apa yang akan dilakukan Mu Chen? Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, anehnya tidak ada banyak kejutan atau ketakutan di wajahnya yang tampan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di sana, sebelum suaranya yang lembut terdengar. "Apakah kamu sudah selesai?" Meskipun tidak terdengar dalam, ketika suara ini memasuki telinga massa, itu menyebabkan hati mereka bergetar hebat. "Kau sudah selesai?" Saat suara Mu Chen dengan lembut terdengar, teriakan yang semula hadir di seluruh wilayah menjadi sunyi sekali lagi. Dengan beberapa orang terlihat kaget dan heran pada Mu Chen, itu karena mereka tidak dapat melihat banyak kejutan atau ketakutan yang ada di wajah yang terakhir. Ini membuat semua orang merasa terpana. Mungkinkah Mu Chen masih belum jelas tentang situasinya saat ini, dihadapkan dengan barisan pemain seperti Jisuan, Liu Qingyun, Fang Yun, serta Sue Tianhe dan kelompok mereka, bahkan dengan Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan, mereka seharusnya tidak bisa melawan mereka. Baik, tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang akan meremehkan kekuatan yang dimiliki trio Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan. Namun, ini juga bisa dikatakan secara mutlak terhadap susunan pemain yang dihadapi trio tersebut. Setiap orang yang diundang Jisuan adalah tokoh kelas berat, dan ini bukan lelucon. Namun, bahkan di tempat seperti itu, masih belum ada perubahan ekspresi di wajah Mu Chen. Apa artinya ini? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang situasinya saat ini? Atau apakah dia memiliki sesuatu yang bisa membuatnya begitu percaya diri menghadapi barisan pemain seperti itu? Jika itu yang terakhir, tidak dapat dihindari bagi sebagian orang yang sulit untuk percaya. Setelah memikirkannya,
Tatapan beberapa orang mulai berkilauan, mampu menyebabkan bakat mengerikan seperti Ji Xuan memiliki begitu banyak ketakutan dan ketakutan padanya. Jelas bahwa Mu Chen bukan orang yang bodoh. Karena Mu Chen tidak merasa takut atau takut karena ketidaktahuan, hanya ada satu penjelasan yang sesuai dengan gambarannya, yaitu bahwa dia telah membuat bentuk persiapan yang sama juga. Pikiran seperti itu menyebabkan hati beberapa orang sedikit gemetar, sementara bayangan aneh muncul di dalam tatapan yang terfokus pada pemuda yang sangat tenang di depan mata mereka. Tentu, mereka bukan satu-satunya yang kaget dan ragu, bahkan karakter kelas berat seperti Liu Qingyun, Sui Tianhe dan Fang Yun sedikit menyipitkan mata mereka sebagai tanggapan. Kilatan berkilau hadir di mata mereka saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada tubuh Mu Chen. Sepertinya kamu sudah lama mengharapkan persiapanku. Mata Ji Xuan juga berkontraksi, melihat ke arah Mu Chen. Dia berkata dengan senyum tipis. Menjadi lawan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak memahami metodemu ini? Jawab Mu Chen dengan senyum tipis sambil menatap lurus ke arah Ji Xuan. Oh, mendengar itu, alis Ji Xuan berkedut, sebelum berkata sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, aku benar-benar ingin melihat persiapan seperti apa yang bisa kamu buat. Ini bukan persiapan yang mengejutkan, hanya saja ada banyak ahli yang hadir dalam turnamen akademi spiritual besar ini. Karena Anda dapat mengundang tokoh-tokoh kelas berat, bagaimana mungkin saya tidak melakukan apapun dalam hal ini? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Saat suaranya terdengar, Mu Chen berbalik, melihat ke arah lautan manusia yang membentang tanpa henti melintasi cakrawala. Dia berkata dengan suara yang jelas dan tersenyum, tolong tunjukkan dirimu, Saudara Wuling, Saudara Wen. Saat suara Mu Chen terdengar, seluruh wilayah menjadi sunyi, sebelum suara yang terdengar sedikit tak berdaya perlahan terdengar dari dalam lautan manusia. Mu Chen, kolaborasimu ini benar-benar sedikit pedas. Saat suara itu perlahan pecah dari lautan manusia, sekelompok sosok perlahan berjalan keluar. Sosok yang memimpin adalah seorang pemuda dengan penampilan halus dan banci. Dia mengesankan Wuling dari Akademi Spiritual Bela Diri. Wu Yingning berdiri diam di belakangnya, sepasang matanya yang indah menatap Mu Chen yang berdiri tidak jauh darinya saat dia bergumam, benar-benar orang yang mengkhawatirkan. Berdiri tepat di samping Wuling adalah pemuda lain, yang memiliki penampilan biasa-biasa saja, dan tampak sederhana dalam aspek apapun. Pada saat ini, senyum yang tampak tidak berbahaya hadir di wajahnya. Sebuah tangan terungkap dari salah satu lengan bajunya, tampak sangat tidak normal, karena kilau yang sangat putih memancar darinya. Ini menyebabkannya tampak seolah-olah terbuat dari batu permata, menyebabkan orang merasa tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Itu posisi ketiga saat ini dalam peringkat poin, Wuling dari Akademi Spiritual Bela Diri. Ada juga Wen Busen, grup yang saat ini berada di posisi ke-8, tampaknya mereka telah berada di peringkat itu untuk waktu yang sangat lama. Meskipun mereka belum bangkit, mereka belum turun di bawah tempat ke-8. Memang, Mu Chen telah membuat persiapan untuk ini, untuk benar-benar mengundang dua tokoh kelas beratnya sendiri. Setelah kemunculan Wuling dan Wen Busen, gelombang teriakan langsung meletus di seluruh wilayah, sementara beberapa orang menghela nafas kagum di dalam hati mereka. Dari kelihatannya, seluruh masalah ini benar-benar menjadi menarik. Kedua belah pihak telah mengeluarkan kemampuan luar biasa mereka dan mengundang tokoh kelas berat keluar. Formasi untuk kedua belah pihak mungkin dianggap sebagai yang terkuat di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Beberapa grup yang diundang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi grup yang lolos ke pertandingan final. Melihat ke arah Wuling dan Wen Busen, Mu Chen menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Selama beberapa hari berburu, dia tidak hanya mencabut taring dan cakar Ji Xuan, dia juga mencari sekutu yang bisa berkolaborasi dengannya. Lagi pula, karena terlalu akrab dengan Ji Xuan, jika yang terakhir ingin berurusan dengan kelompoknya tanpa menahan diri, dia pasti akan menarik kelompok kelas berat lainnya ke sisinya. Karena itu, dia juga perlu membuat beberapa persiapan sendiri. Dari tampilan situasi saat ini, Ji Xuan telah menarik Liu Qingyun, Fang Yun dan Sui Tianhe, sementara Mu Chen memiliki Wen Qingxuan, Luo Li, Wuling, serta Wen Busen. Dengan Mu Chen sendiri menambahkan, line-up yang terakhir bisa disebut sebagai sempurna. Formasi di kedua sisi benar-benar yang terbaik dari yang terbaik dalam turnamen akademi spiritual besar.
Adegan tepat di depan mata mereka telah menyebabkan darah dalam beberapa orang menunjukkan tanda-tanda melonjak dan mendidih. Ini adalah ketukan untuk pertandingan terakhir. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda benar-benar akan bekerja sama dengan Mu Chen, Wu Ling. Rasa dingin menyelimuti mata Ji Xuan saat dia mengarahkan pandangannya ke Wu Ling. Memang, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir akan benar-benar datang bersama dengan Mu Chen. Bagaimanapun, hubungan Mu Chen dengan Wu Ling saat berada di jalan spiritual tidak bisa dianggap dekat. Jangan menatapku seperti itu, saya juga di sini untuk meratakan lapangan. Senyum muncul di wajah banci Wu Ling saat dia memberikan jawabannya, berbalik dan menatap Wu Yingying yang berdiri di sampingnya, mulutnya sedikit berkedut tak berdaya. Meskipun dia mengagumi Mu Chen, dia tidak punya rencana untuk terlibat dalam perang antara yang terakhir dan Ji Xuan. Ketika yang terakhir mencarinya, itu hanya karena dia tidak mampu menahan omelan Wu Yingying sehingga dia akhirnya menyerah dan menerima untuk membantu. Anda berpandangan pendek, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Ji Xuan? Orang itu memiliki ambisi yang sangat besar. Jika dia berhasil berurusan dengan Mu Chen, kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari rencana masa depannya. Demi merebut kejuaraan, orang itu akan menyapu siapapun yang menghalangi jalannya tanpa belas kasihan sama sekali. Melihat ekspresi Wu Ling, Wu Yingying mau tidak mau mendengus dingin. Apakah ini benar-benar satu-satunya alasan? Tanya Wu Ling dengan nada menggoda. Apalagi yang kamu pikirkan? Wu Yingying menggeram, alisnya yang tipis berubah sedikit vertikal saat warna merah muda melintas di kulitnya yang putih. Namun demikian, dia masih membuka matanya yang cerah dan indah untuk menembakkan tatapan tajam ke arah Wu Ling. Mendengar geramannya, Wu Ling batuk kering. Dia benar-benar tidak berdaya melawan adik perempuannya yang licik dan sulit diatur ini. Jadi, satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan adalah berbalik ke arah Ji Xuan. Sebelum berkata sambil tersenyum, Ji Xuan, kamu benar-benar telah membesar-besarkan masalah ini. Dari apa yang saya lihat, jika dua lineup kami benar-benar bertarung habis-habisan, saya percaya bahwa kedua belah pihak akan membayar harga yang cukup tinggi. Untuk membayar harga ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa akan ada beberapa orang yang akan kehilangan kualifikasi untuk dipromosikan ke pertandingan final. Saat suara Wu Ling yang jernih terdengar di langit, itu segera menyebabkan mata para pembantu kelas berat yang diundang oleh kedua belah pihak berbinar. Bagaimanapun, semuanya jelas bahwa kedua belah pihak sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi sebagai hasilnya. Terlepas dari Ji Xuan atau Mu Chen, harga seperti itu jelas tidak terlalu berharga. Karena dendam dan keluhan di antara keduanya, mereka bisa meminta bantuan dan bala bantuan. Tetapi mereka tidak akan sampai mengorbankan nyawa mereka untuk tujuan keduanya. Sedikit menyipitkan matanya untuk melihat Wu Ling, Ji Xuan melanjutkan untuk menatap Mu Chen, sebelum berkata dengan senyum tipis, apakah Anda punya saran bagus, Kapten Wu Ling? Semua orang mundur selangkah, berkemas dan pulang, sebelum benar-benar bertarung di pertandingan terakhir, jawab Wu Ling sambil tersenyum. Saat kata-katanya terdengar, beberapa kelompok langsung melongo. Mungkinkah barisan yang menakjubkan dari kedua belah pihak hanya akan berkemas dan mundur seperti itu? Apakah ini lelucon? Apakah mereka mengumpulkan sekutu kelas berat mereka hanya untuk menjadi Ai Candi yang mempesona? Mendengar itu, Mu Chen hanya tersenyum tipis, menolak berkomentar. Ji Xuan juga hanya memberikan senyuman sebagai tanggapan. Menyapu pandangannya, dia akhirnya mengistirahatkan matanya pada Mu Chen sebelum berkata, saya juga percaya bahwa tidak ada gunanya memulai pertandingan final di sini. Namun, karena semua orang ada di sini, masih ada hal-hal yang perlu dilakukan. Mu Chen, karena masalah hari ini dimulai dengan kita berdua, bagaimana membuat kami menyimpulkannya terdengar untukmu? Saat kata-kata dari Ji Xuan terdengar, itu menyebabkan hati beberapa orang langsung bergidik. Dengan line-up yang relatif sama di antara keduanya, tidak mungkin pertarungan grup akan meletus. Selanjutnya, susunan pemain yang dibawakan oleh Ji Xuan sudah tidak mampu memberikan banyak ancaman bagi Mu Chen. Karena itu masalahnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuang pembantunya dan secara pribadi menghiasi panggung. Namun, adegan seperti itu masih perlu dibangun oleh Ji Xuan. Sebagian besar alasan mengapa dia takut pada Mu Chen adalah karena Luo Li dan Wen Qingxuan. Namun, dari kelihatannya, ketakutan itu telah ditekan dalam situasi saat ini.
Lagi pula, jika Luo Li dan Wen Qingxuan masih ingin membantu Mu Chen mengambil tindakan pada saat ini, beberapa pembantu kelas berat yang diundang Ji Xuan tidak akan mundur dan menonton tanpa mengambil tindakan. Kilatan dingin terlihat di mata indah Luo Li, karena pemahamannya yang jelas tentang rencana Ji Xuan. Jadi ternyata rencana orang ini selama ini adalah memaksa Mu Chen untuk berduel dengannya. Dari perspektif tertentu, Ji Xuan saat ini memang sangat kuat. Meskipun dia tahu bahwa pertarungan pasti akan terjadi antara Mu Chen dan Ji Xuan, dia tidak ingin ini terjadi sekarang, karena kultivasi Mu Chen belum benar-benar mencapai ranah bencana roh. Sampai sekarang, jika Mu Chen bersilangan tangan dengan Ji Xuan, itu tidak akan menguntungkan baginya. Ini adalah sesuatu yang jelas tentang Ji Xuan. Oleh karena itu, dia telah melepaskan semua skema ini untuk memaksa Mu Chen mengambil tindakan. Dengan begitu, dia akan bisa memaksa Mu Chen untuk benar-benar bingung, mengakibatkan hilangnya lawannya yang paling sulit. Dingin menutupi wajah cantik Luo Li. Detik berikutnya, dengan erat menggenggam pedang Dewa Luo-nya, dia maju selangkah. Namun demikian, dia dihentikan oleh Mu Chen, yang telah mengulurkan tangannya untuk menghalangi dia. Sedikit menggelengkan kepalanya ke arahnya, pemuda itu terus mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ji Xuan. Senyum tajam mulai muncul di wajahnya yang tampan, sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Ayo lakukan seperti yang kamu inginkan, sesuai keinginan kamu. Ketika suara Mu Chen menyebar ke cakrawala, para ahli dari segala macam tiba-tiba mengecilkan mata mereka saat mereka melihat pemuda misterius dan ramping itu. Penerimaan Mu Chen terhadap tantangan itu di luar dugaan mereka. Namun, siapapun dapat melihat dari situasi saat ini bahwa Ji Xuan memaksa Mu Chen untuk bertarung sendirian dengannya. Dengan budidaya Mu Chen di bencana energi spiritual, dia berada di sisi yang lebih lemah. Mungkin Mu Chen memiliki sarana untuk mengimbangi kelemahan itu. Namun, itu hanya bisa digunakan pada ahli biasa. Menghadapi Ji Xuan yang mengerikan, dia akan mengerti betapa sulitnya mengimbangi kesenjangan di antara mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa Ji Xuan tidak memiliki caranya sendiri juga? Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan khawatir. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga saling bertukar pandang dengan alis berkerut. Jelas, mereka tidak mendukung pertarungan Mu Chen dengan Ji Xuan. Sebelumnya, ketika mereka menghadapi Ji Xuan, mereka sangat memahami kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki pemuda itu. Wen Qingxuan melirik Mu Chen. Bibirnya yang kemerahan bergetar. Namun, ekspresinya berat saat dia mempertahankan kesunyiannya tanpa sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Ji Xuan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan semua lawan lain yang dihadapi Mu Chen sejauh ini. Bodoh itu, Wu Yingning mau tak mau menggertakkan giginya yang seputih mutiara saat dia menginjak kakinya dengan keras. Jika dia bodoh, maka jumlah orang normal bisa dihitung. Wu Ling tertawa ketika dia menoleh ke arah Wen Buseng, yang mengenakan senyum tidak berbahaya yang berdiri di sampingnya, sambil tersenyum ketika dia bertanya, apa pandangan saudara Wen tentang ini? Wen Buseng berasal dari Akademi Spiritual tak terkalahkan. Meskipun nama Akademi Roh sangat mewah, reputasi Akademi Spiritual sangat rendah. Kekuatan Akademi Spiritual itu hampir tidak memenuhi turnamen Akademi Spiritual besar. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pemuda dari Akademi Spiritual itu bisa memimpin timnya ke peringkat 8 dalam peringkat poin. Bukan tugas yang mudah untuk mencapai prestasi seperti itu karena itu adalah kualifikasi untuk ambil bagian di final. Dengan demikian, banyak tim telah menargetkan tim mereka, tetapi tidak ada satupun yang berhasil mencapai tujuan mereka. Hasilnya memperjelas bahwa tim dari Akademi Spiritual berukuran kecil ini adalah kuda hitam terbesar di turnamen ini. Mendengar kata-kata Wu Ling, senyum tidak berbahaya Wen Buseng yang tergantung di wajahnya sedikit membeku saat dia menjawab, Ji Xuan sangat tangguh. Saat dia berbicara, dia membuat jeda sebelum melanjutkan kata-katanya. Namun, Mu Chen sangat sulit untuk dihadapi, terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya memiliki kultivasi bencana energi spiritual. Saya bisa merasakan bahwa bahaya yang datang darinya tidak lebih lemah dibandingkan dengan Ji Xuan. Konfrontasi ini akan sangat menarik, tetapi hasilnya harus bergantung pada kinerja Mu Chen. Mendengar evaluasinya, Wu Ling tersenyum sambil dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia memusatkan perhatiannya ke area itu saat dia bergumam, ini akan sangat menarik.
Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari segala macam, Mu Chen perlahan bergerak maju. Ji Xuan menatap Mu Chen dengan kedua matanya menyipit karena tersenyum saat tatapannya berkedip. Kamu benar-benar luar biasa telah berhasil sejauh ini dengan kultivasi bencana energi spiritualmu. Mu Chen juga balas menatap Ji Xuan. Namun, dia tidak berbicara sepatah kata pun saat dia terbang ke cakrawala dengan langkah kakinya, berdiri di langit, mengepalkan tinjunya, kilat berwarna hitam melonjak keluar dari tubuhnya, membawa deru guntur. Ayo pergi, aku akan melihat seberapa banyak kamu telah meningkat selama ini, Mu Chen berkata sambil perlahan mengulurkan telapak tangannya. Ji Xuan tersenyum sebagai tanggapan tanpa kehangatan. Detik berikutnya, semua orang dapat dengan jelas melihat energi spiritual yang deras menyapu keluar dari tubuhnya. Energi spiritual yang agung dan kuat tersapu seperti lautan, membawa suara gemuruh. Tekanan energi spiritual juga menyebar saat menyelimuti cakrawala. Wajah semua orang sedikit berubah pada tekanan energi spiritual karena membuat tubuh mereka terasa lebih berat. Kultivasi energi spiritual yang ditampilkan oleh Ji Xuan berada di bencana roh kelas 2. Namun, dia jelas sudah memiliki kualifikasi untuk mencoba menerobos bencana roh kelas 3. Jadi, bencana roh kelas 2 biasa bukanlah lawannya. Energi spiritual yang sangat kuat. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara lembut. Dalam turnamen akademi spiritual besar saat ini, mereka yang mengalami bencana roh kelas 2 adalah tingkat teratas. Namun, Ji Xuan saat ini yang berdiri di depan mereka telah melampaui level itu dan akan segera berhubungan dengan bencana roh kelas 3. Saat dia membuat terobosan ke bencana roh kelas 3, langkah terakhir yang dirindukan banyak orang akan berada tepat di hadapannya, alam berdaulat. Mu Chen menatap Ji Xuan, yang memiliki energi spiritual yang kuat beredar di sekitarnya. Namun, tidak ada keheranan yang ditampilkan di wajahnya karena tidak mengherankan jika Ji Xuan memiliki kekuatan seperti itu dengan bakatnya. Petir di sekitar Mu Chen menjadi semakin padat saat kilat berkumpul di dadanya, perlahan-lahan membentuk 6 rune petir. Pada saat itu, seluruh langit menjadi gelap seolah-olah sambaran petir sedang berenang di langit. Saat kilat hitam melintasi tubuh Mu Chen, dia juga memancarkan kekuatan kuat yang bisa meratakan pegunungan. Mu Chen berdiri di langit, energi spiritual di sekitarnya tidak sekuat jika dibandingkan dengan Ji Xuan, tetapi pembuluh darah di bawah kulitnya bergoyang seolah-olah mereka adalah cacing, tubuh fisiknya diam-diam tersentak saat riak energi meledakkan ruang di sekitarnya. Dia benar-benar berhasil mengolah tubuh fisiknya sedemikian rupa. Melayang di langit jauh, Liu Qingyun melihat riak energi di sekitar Mu Chen saat kilatan keheranan berkedip di matanya. Tatapannya bahkan lebih berat saat dia menatap Mu Chen. Sebelum mencapai alam berdaulat, sangat sulit untuk mengolah tubuh fisik. Itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengolah energi spiritual. Jadi, itulah alasan mengapa tidak banyak orang yang membayar begitu banyak waktu untuk mengolah tubuh fisik mereka sebelum mencapai alam berdaulat. Saya ingin tahu apakah tubuh fisik Anda dapat menahan dampak energi spiritual saya. Ji Xuan samar-samar tersenyum sambil menatap Mu Chen. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat dia membuat gerakan memprovokasi. Keberanian yang kamu miliki. Mulut Ji Xuan melengkung menjadi lengkungan dingin saat tatapannya menjadi lebih dingin. Tidak ada yang melihatnya bergerak, tetapi energi spiritual yang deras menyapu seperti lautan. Serangan energi spiritual berjumlah selusin ditembakkan dengan kecepatan luar biasa pada ukuran kira-kira 1000 kaki. Dengan sekejap, itu sudah tiba di atas Mu Chen. Roda cahaya suci, Ji Xuan mengepalkan tinjunya saat selusin serangan energi spiritual digabungkan bersama, membentuk roda cahaya suci yang berukuran hingga 1000 kaki di atas Mu Chen. Saat roda lampu berputar, itu berubah menjadi cahaya saat terbang ke bawah dengan beberapa suara gemerisik yang datang darinya. Ji Xuan jelas kejam dengan kemampuannya karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan untuk mengisyaratkan serangannya. Petir meledak di permukaan tubuh Mu Chen. Dia mengepalkan tinjunya saat rune petir hitam perlahan meluas ke lengannya saat dia mengepalkan tinjunya. Raungan petir mengguncang cakrawala, sebuah cahaya hitam kolosal terbang dari kepalan tangan Mu Chen saat meraung, yang bergema di seluruh cakrawala, berbenturan dengan roda cahaya. Cahaya hitam dan putih menyatu di langit, sebelum larut, berubah menjadi badai dahsyat yang menyapu.
Saat badai menyapu, sosok Mu Chen tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Sosok Mu Chen muncul kembali di belakang Ji Xuan. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya saat dia dengan cepat membuat yang langsung membuat bentuk langit berbintang di belakangnya. Kitab Suci Konstelasi Empat Dewa, Tinju Dewa Petir. Mu Chen mengirimkan gambar binatang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mengirimkan kilat. Dua serangan tirani langsung menelan Ji Xuan. Perisai cahaya suci, Ji Xuan mengulurkan tangannya saat cahaya putih cemerlang berkumpul. Sebelum berubah menjadi perisai besar, di perisai, itu dipenuhi dengan tanda suci yang membuatnya terlihat tak tertembus. Serangan tirani Mu Chen sangat bentrok dengan perisai. Namun, dia tidak bisa menembusnya, hanya mampu membuat perisai cahaya sedikit bergetar. Metode Ji Xuan jauh melampaui semua lawannya di masa lalu. Tidak hanya dia memiliki energi spiritual yang kuat, teknik di mana dia berkultivasi juga bukan hal biasa Anda. Kekuatan bertarungnya diakui sebagai puncak kesempurnaan. Tangan cahaya suci, setelah menahan serangan Mu Chen, Ji Xuan mendorong telapak tangannya keluar saat tangan cahaya suci raksasa muncul di atas Mu Chen saat terbanting ke bawah, menyebabkan udara di dekatnya meledak dari kekuatan. Petir hitam lain membubung ke langit saat itu berhadapan dengan tangan cahaya suci. Pertukaran kedua orang itu sangat cepat. Hanya dalam waktu selusin napas, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Cahaya hitam meledak saat cahaya suci menghilang, menyebabkan seluruh cakrawala menjadi gelap dan terdistorsi dari dua serangan mengerikan itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan diarahkan pada pertukaran sengit antara keduanya, sampai-sampai beberapa ahli yang telah menembus bencana roh kelas 2 memiliki sudut mulut mereka berkedut, karena pertukaran itu terlalu menakutkan. Selama pertukaran mereka, Mu Chen jelas menerima lebih banyak pukulan. Namun, dengan tubuh fisiknya yang kuat, ia berhasil menahannya. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang diuntungkan dalam pertarungan mereka. Tidak akan ada hasil jika mereka berdua terus seperti itu, kata Wu Ling sambil menyaksikan pertempuran dari jauh. Wen Buseng dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tak lama setelah itu, matanya langsung menyusut saat dia perlahan berbicara. Jadi mereka harus mengungkapkan beberapa kartu mereka. Ketika Wen Buseng berbicara, cahaya putih tiba-tiba berkumpul di langit yang tampak seperti matahari terik yang menyinari daratan, bersama dengan riak energi spiritual yang menakutkan yang membumbung ke langit. Terima kasih telah menonton.